Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, sore. Perkenalkan nama saya Gigi Dwi Septa Pribadi dengan NIM 51300250033. Di sini saya dari kelompok 36 bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Alfi. Silakan Alfi bisa perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Oktavia Manzilatur Rahma dengan NIM 51300250021. Selanjutnya bisa Zaki. Zaki. Ya, perkenalkan saya Zakian Nur Makarim. Selanjutnya bisa Mafi. Perkenalkan, nama saya Magfirah Nurul Aini dengan NIM 51300250039. Baik, di sini kami dari kelompok 36 akan menjelaskan beberapa eh, materi pada sesi kali ini, yaitu mengenai organ pada abdomen dan genitalia. Untuk yang pertama, kita akan membahas organ abdomen, yaitu hollow organ dan hepar. Untuk sesi pemateri kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, untuk organ abdomen sendiri, ada dibagi menjadi dua, yaitu organ intraperitoneal, 2/3 lebih itu dilapisi oleh peritoneum, dan organ ekstraperitoneal, yang mana setengah kurang itu dilapisi oleh peritoneum. Untuk ekstraperitoneal sendiri itu dibagi dua lagi menjadi retroperitoneal dan subperitoneal. Pada retroperitoneal ada beberapa organ yaitu pankreas kecuali kauda yang dibungkus oleh ligamentum lienorenalis. Lalu ada duodenum kecuali pars kranial yang dibungkus oleh ligamentum hepatoduodenalis. Lalu ada kolon ascendens dan descendens, ada ren dan suprarenalis. Lalu ada bar area dan area nuda atau pars afixa hepatis antara dua ligamentum coronaria anterior dan posterior. Untuk subperitoneal ada organ pelvis. Pada digestive system, ini adalah merupakan sistem pencernaan yang melibatkan beberapa organ pada kafum abdomen. Sistem ini itu berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi, menyerap zat gizi, serta membuang sisa metabolisme secara anatomi. Sistem digestif terdiri dari saluran pencernaan dan organ tambahan. Organ berongga dan fungsi digestif. Sistem digestif ini terdiri atas dua bagian, yaitu organ berongga atau hollow organ sebagai saluran cerna, lalu aksesoris glandular organs atau organ padat sebagai kelenjar cerna. Untuk hollow organ sendiri itu ada oris, Parnix, esophagus, gaster, intestinum tenu, intestinum crassum. Pada aksesori organ, ada teat, ada tongu, ada salivary glands, ada vesica vilea, ada hepar, dan ada pankreas. Ini gambar secara anatomi. Nah, kita masuk ke hollow organ. Ya, untuk hollow organ sendiri ini itu mencakup bagian mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. Organ-organ ini itu meliputi lapisan otot polos yang memungkinkan terjadinya peristaltik. Jadi untuk organ pencernaan manusia itu bermulanya dari kafum oris.
lalu lanjut ke faring, lanjut ke esofagus, lanjut ke gaster, duodenum, jejunum, ileum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum atau ampula dan anal, lalu anus. Lalu untuk duodenum, jejunum, dan ileum itu merupakan bagian usus halus atau disebut juga enterik atau enteral. Sekum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilah intestinum ini merupakan gabungan enterik dan kolon. Sphincter hollow organ. Ada 5 sphincter penting pada hollow organ, yaitu pharyngoesophageal sphincter, gastroesophageal sphincter atau kardia, pyloric sphincter, ileocecal sphincter, dan anal sphincter interna et externa. Jadi, sphincter ini penting untuk mengatur aliran makanan dan feses. Gangguan pada sphincter ini dapat menyebabkan reflux atau inkontinensia. Kita masuk ke esofagus. Untuk esofagus sendiri panjangnya yaitu antara 25 sampai 30 cm. Setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 10, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pars cervicalis terletak di posterior trakea dan di ventral vertebra, membentuk sphincter fisiologis esofagus atas yang selalu menutup. Pars thoracalis terletak di mediastinum posterior dan di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Pars abdominalis melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gaster membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup, berguna mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Nervus vagus berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Selanjutnya kita lanjut ke hepar. Nah, kita masuk ke hepar. Hepar atau hati itu merupakan organ metabolisme utama tubuh manusia, sekaligus kelenjar terbesar dalam tubuh. Secara anatomi, hepar itu termasuk organ intraperitoneal dan terletak terutama di regio hipokondrium dextra dengan sebagian meluas ke epigastrium dan sedikit ke hipokondrium sinistra. Letaknya tepat di bawah diafragma, sehingga permukaan superior hepar itu menyesuaikan bentuk kubah dari diafragma. Permukaan anterior hepar. Untuk permukaan anterior hepar itu terbagi menjadi 3, yaitu lobus hepatis dexter, lobus hepatis sinister, dan ligamen falciforme hepatis dan ligamen teres hepatis. Pada lobus hepatis dexter terdapat ligamen triangular dextrum, impressiones costarium, ligamen coronarium. Pada lobus hepatis sinister terdapat ligamen triangular sinistra dan ligamen coronarium. Permukaan visceralis hepar. Pada lobus hepatis dexter itu terdapat lobus quadratus, lobus caudatus, cava inferior,
vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triangular dextrum, area nuda, porta hepatis, yaitu vena porta, arteri hepatica propria, ductus hepaticus communis. Lalu pada lobus hepatis sinistra ada ligamen coronarium, ligamen triangular sinistra. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Ini gambar secara anatominya. Baik, untuk hepar itu secara anatomis itu terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus dextra, lobus sentral, dan lobus sinistra. Pada lobus sinistra itu ujungnya menjadi appendix fibrosa hepatis, terdapat benjolan tuber omentalis. Antara lobus caudatus dan lobus sinistra itu terdapat eh, venosum, ligamen venosum atau arantis, derivat ductus venosus. Lalu dengan lobus quadratus itu terdapat ligamen teres hepatis, derivat vena umbilicalis, dibungkus ligamen falciformis hepatis atau peritoneum. Lalu secara fungsional dextra dan sinistra, lobus dextra, lobus caudatus, procaudatus, lobus sinistra, lobus caudatus, propapillaris. Kita lanjut, tambahan secara anatomis lobus dextra dan lobus sentral membentuk visure sagittal dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica velia. Lobus centralis dan lobus sinistra membentuk visura sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus menuju visum horizontal, vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus choledocus. Pada lobus quadratus yaitu propapillaris dan procaudatus. Ini gambar secara anatomisnya. Vesica velia atau biliaris atau disebut juga empedu, yaitu kolum, korpus, dan fundus, saluran empedu. Pada vesica velia ini berfungsi sebagai penyimpanan dan memekatkan empedu, terletak di permukaan inferior hepar dan terdiri dari fundus, korpus, dan kolum. Di dalamnya yaitu ductus hepatica dextra et sinistra, ductus hepatica communis, ductus cysticus, ductus choledocus. Untuk hepar sudah selesai, mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Zaki yang akan menjelaskan renal dan Lanjutkan renal dan apa lagi? sebentar Zaki. Lanjutkan renal dan lien. Renal dan lien. Ya, PPT-nya menggunakan PPT ini atau ada PPT yang lain? Sebentar ya. Mohon maaf Kiki, untuk yang di slide-nya itu dia menjelaskan tentang pankreas. Sedangkan yang disebutkan itu kan aku renal Lien. sama lien ya. Sedangkan di Ya. PPT-nya ini dia pankreas. Nah, untuk PPT yang pankreas dan lien, apa Zaki ada PPT-nya?
Kaget. Baik, selanjutnya ya- yaitu kita melanjutkan tentang bab renal ya. Jadi di bab renal ini eh dimulai dari letaknya dulu. Jadi letak ren itu terletak secara retroperitoneal di sisi kanan dan kiri kolumna vertebralis atau yang bisa disebut dengan lateral ya. Lateral itu samping, kanan dan kiri. Nah, eh ren ini ren yang untuk yang kiri dia letaknya pada vertebra vertebrae T11 sampai L2. Nah, sedangkan untuk yang kanan itu berada di posisi T12 sampai L3 atau yang bisa disebut sebagai torakal 12 sampai dengan lumbal 3. Nah, ginjal kanan ini dia lebih rendah karena adanya hepar di atasnya. Nah, lanjut Gigi. Oh iya, Gigi minta tolong untuk di slide sebelumnya dulu. Nah, untuk kren ini dia difiksasi oleh tiga struktur utama, yaitu ada yang namanya yang pertama ada kapsula fibrosa, ada kapsula adiposa, dan fascia renalis atau yang biasa disebut sebagai fascia gerota. Atau mungkin kalian lebih lebih familiarnya itu fascia renalis ya. Nah, struktur ini itu gunanya itu untuk menjaga ginjal tetap pada posisinya ya, namanya juga difiksasi dan juga untuk melindungi dari trauma. Lanjut Gigi. Dan ini adalah posisi dari letak di mana ren ini diposisikan ya, seperti yang ada penjelasannya, yaitu ada difiksasi oleh kapsula fibrosa, kapsula adiposa, dan juga letaknya itu secara retroperitoneal dan bisa dilihat juga dari posisi jika eh, terlihat dengan tulang belakangnya, itu bisa terlihat posisi dari ginjal. Namun di gambarnya tidak ada. Lanjut Gigi. Nah, lalu ada struktur yang melalui hilus. Nah, atau yang disebut sebagai hilus renalis ya. Hilus renalis itu dia berposisi di margo medialis ginjal pada vertebrae L1. Nah, L1 ini struktur yang keluar masuk melalui hilus antara lain vena renalis, ada arteri renalis, ada pelvis renalis, ada plexus nervosus, ada pembuluh pembuluh limfe. Atau nah, topografi umum ini dari ventral ke dorsal itu biasa disebut sebagai VAP. Lanjut Gigi. Nah, permukaan permukaan renal. Permukaan renal ini dia secara anterior itu ren yang dekstra, dia berhubungan dengan hepar dan flexura coli-dextra. Sedangkan yang sinistra dia berhubungan dengan gaster. Maksudnya perlu diperhatikan yang untuk yang dekstra itu patokannya dia berhubungan dengan hepar. Dan sedangkan yang sinistra itu berhubungan dengan gaster dan juga kauda pankreas. Lalu ada posisi secara fases posterior. Nah, fases posterior ini itu ada impresio dari M psoas mayor, M quadratus, lumborum. Nah, secara posterior juga itu dilalui oleh nervus subcostalis, iliohypogastricus, dan ilioinguinalis. Margonya atau batas-batasnya pada sisi kanan itu berhubungan dengan hepar, sedangkan sisi kiri itu berhubungan dengan lien. Margus batas secara medial yaitu merupakan sisi cekung ginjal yang terdapat hilus renalis. Ada polus kranial yang dibatasi oleh glandula adrenal dan polus kaudal itu intestinum tenue. Lanjut, Gigi. Ini adalah posisi arteri, vena dan eh, ya arteri dan vena sih. Ya, dari nomornya seperti itu. Lanjut, Gigi.
Lanjut. Ya, dan ini adalah gambar-gambar dari posisi REN seperti yang saya terangkan, yaitu posisi dari ginjal yang kanan itu lebih rendah. Ya, ini kalau dari PPT kelihatannya dari kiri ya, tapi kalau diposisikan kembali itu dari kanan. Lanjut, di. Nah, ini dari fiksasi REN posisinya. Fiksasi REN itu ada yang tadi saya jelaskan, yaitu ada kapsula fibrosa renalis, ada perirenal fat, dan fascia renalis, dan juga ada pararenal fat. Nah, dari keempat fiksasi ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu berfungsi sebagai menjaga struktur agar tetap pada posisinya. Lanjut, Gigi. Next. Nah, kita masuk ke struktur struktur dari REN. Struktur ginjal atau REN itu dibagi menjadi dua, yaitu ada korteks dan ada medula, atau biasa disebut sebagai korteks renalis dan medula renalis. Kolumna renalis ada piramida renalis, papilla renalis, fasciculus, radiatus vereini. Lanjut, Gigi. Nah, ini adalah gambaran dari struktur dari renal ya. Ini ada di situ ada cortex renalis, ada medulla renalis, dan di sini ada juga columna renalis. Dan ujungnya ini, ujung dari ginjal ini itu biasa disebut sebagai papilla renalis. Di antara piramidanya itu ada columna renalis. Nah, ini eh, terlihat di gambar ya, bagian ujung dari piramid itu namanya papilla renalis. Lanjut, Gigi. Ini adalah gambaran dari ini ya, secara gambar dari kadaver mungkin ini atau animasi. Lanjut. Nah, kita masuk ke renal bagian nefron ya. Nah, nefron ini itu merupakan unit fungsional dari ginjal. Setiap ginjal itu punya sekitar 1 sampai 1,5 juta nefron. Banyak banget ya. Nah, komponen nefron ini dia terdiri dari yang pertama ada glomerulus, ada kapsula Bowman, ada tubulus proximal, ada loop of Henle, dan tubulus ginjal. Lanjut. Nah, vaskularisasi dari ginjal. Ginjal ini dia memiliki vaskularisasi yang ya cukup banyak ya dari dari list-listnya itu. Jadi ginjal ini vaskularisasinya darah mengalir dia dari arteri renalis ke arteri segmentalis, lalu ke interlobaris dan ada arcuata dan interlobularis sebelum masuk ke glomerulus melalui arteriola aferen. Lanjut Gigi. Nah, ini dari gambaran dari vaskularisasi dari REN ya, yang seperti yang saya sebutkan itu banyak sekali vaskularisasi dari ginjal ini ya. Mulai dari tadi ada arteri segmentalis, ada interlobaris dan ada arcuata, ada interlobularis. Nah, ini adalah vaskularisasi dari REN itu sendiri. Dan ini juga menunjukkan dari banyaknya ini ternyata ini juga penting sebagai fungsi filtrasi dari ginjal. Lanjut Gigi. Lalu ada glandula suprarenal atau adrenal. Nah, ini letaknya itu terdapat di fasies superomedialis ren dalam kapsula adiposa. Dia tertutup fascia renalis. Bentuk glandula suprarenalis itu dekstra itu piramid dan sinistra itu seperti semilunar. Perlu diperhatikan untuk yang dekstra, khusus yang kanan, itu bentuknya seperti piramida.
Sedangkan yang sinistra itu semilunar atau mirip seperti bulan. Lebih tepatnya bulan sabit ya. Nah, struktur dari glandula suprarenal itu ada korteks dan medula, dan dia berfungsi sebagai korteks itu menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Lalu ada medula itu menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Vaskularisasinya juga ada arteri suprarenal cranialis atau cabang dari arteri prenicoabdominalis. Lalu ada arteri suprarenalis media dan dia yang dimana dia itu cabang langsung dari aorta abdominalis. Ada arteri suprarenal caudalis yang merupakan cabang dari arteri renalis. Untuk yang fungsi dan vaskularisasi mungkin bisa dipahami ya. Ini untuk yang korteks itu menghasilkan aldosteron, medula itu adrenal. Lanjut, Gi. Nah, ini adalah gambaran dari vaskularisasinya ya. Ada vena cava inferior suprarenalis, ada arteri semua, ada arteri pranica inferior sinistra. Ini semua adalah gambar-gambar dari posisi dari vaskularisasinya. Next. Ini juga posisi dari macam-macam vaskularisasinya ya. Ada arteri vena ini AV, atau disingkat dengan AV, AV, ada V itu sebagai vena, dan yang lain ya. Seperti yang bisa dilihat di sini. Lex. Oke. Mungkin sekian dari saya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, ternyata saya harus melanjutkan spleen dan juga lien. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya akan melanjutkan, yaitu, jadi yang pertama, spleen ini dia merupakan organ limfoid terbesar, atau yang biasa disebut largest lymphoid organ. Nah, itu. Nah, lokasinya dia yang pertama di kuadran superior kiri rongga perut. Berposisi secara posterior dia berada di eh, belakang perut ya. Itu posisi posisi posteriornya. Dia vaskularisasi terbanyak juga, highly vascular. Dan juga ada fungsi-fungsinya, dia menghilangkan antigen yang dibawa oleh darah. Lalu ada menghilangkan dan menghancurkan sel darah yang sudah tua. Jadi fungsinya ini juga berguna banget ya. Kalau dilihat-lihat, dia menghancurkan sel darah yang sudah tua. la- Lalu tempat pembentukan darah untuk janin. Dan juga untuk menyimpan platelet pada darah. Next slide, Gigi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian lin. Ya. Lin ini dia retroperitoneal yang terletak di hipokondrium sinistra pada margo superior. Dia ada di incisura lienalis. Margo superior terdapat di incisura lienalis. Lalu ada secara vaskularisasi itu ada yang ada impresio kolika, ada impresio gastrika, ada juga impresio renalis. Dan nah, vaskularisasinya dari lian ini dia eh, lian ini sangat vaskular ya, seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi. Dia mendapatkan suplai darah dari arteria lienalis, yaitu dan cabang dari trunkus coelicus. Nah, darah vena dari lian itu akan dialirkan. Ini secara ini ya, alurnya ya. Darah vena dari lian itu akan dialirkan melalui vena lienalis. Dari vena lienalis yang kemudian bermuara ke vena porta hepatica. Karena vaskularisasinya tinggi atau high vascularization, lian ini berisiko banget kalau misalnya eh, dia terluka karena
karena vaskularisasi tinggi, dia bisa bikin yang namanya pendarahannya itu hebat banget. Jadi fatal ya lian ini dan harus dijaga. Baik, untuk lian ini telah selesai. Selanjutnya untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu organa genitalia maskulina. Nah, secara umum, organa genitalia maskulina ini merupakan sistem organ reproduksi pada pria yang memiliki peran utama dalam keberlangsungan reproduksi manusia. Sistem ini tidak hanya berfungsi dalam menghasilkan dan menyalurkan spermatozoa, tapi juga berperan sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon testosteron. Testosteron memiliki peran yang sangat luas dalam tubuh pria, mulai dari perkembangan organ reproduksi, pembentukan ciri seksual sekunder, seperti suara yang lebih berat dan pertumbuhan rambut, hingga pengaruh terhadap massa otot. Oleh karena itu, gangguan pada sistem genitalia maskulina tidak hanya berdampak pada kesuburan, tetapi juga pada kondisi sistematik tubuh secara keseluruhan. Next. Nah, organa genitalia maskulina ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu genitalia eksterna dan juga genitalia interna. Pembagian ini didasarkan pada letak anatomis dan fungsi dari masing-masing organ. Genitalia eksterna terdiri dari penis dan skrotum. Organ-organ ini terletak di luar tubuh dan berperan langsung dalam proses kopulasi serta perlindungan organ reproduksi. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus sebagai saluran keluarnya urin dan semen. Sedangkan skrotum berfungsi sebagai kantong pelindung testis dan pengatur suhu optimal untuk proses spermatogenesis. Sementara itu, genitalia interna terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan uretra. Organ-organ ini berperan dalam reproduksi spermatozoa, pematangan dan penyimpanan sperma, serta pembentukan cairan semen yang mendukung kelangsungan hidup dan motilitas sperma. Walaupun dibagi menjadi dua kelompok, seluruh organ ini bekerja secara terintegrasi sebagai satu sistem yang utuh. Next. Penis dan skrotum. Nah, pada slide ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai penis dan skrotum. Kedua organ ini merupakan bagian sistem reproduksi pria yang tampak dari luar dan memiliki peran penting baik secara anatomis maupun fungsional. Next. Penis. Nah, kita akan membahas penis secara lebih rinci. Secara anatomis, penis dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pars libera dan pars oculata. Pars libera atau pars afixa merupakan bagian penis yang tampak bebas dari luar, sedangkan pars oculta atau radix penis merupakan bagian yang tertanam dan melekat pada struktur pelvis. Pembagian ini penting untuk memahami fungsi mekanik penis, terutama dalam proses ereksi dan ejakulasi. Pars libera terdiri dari corpus penis dan glans penis yang berperan langsung dalam kopulasi. Sementara itu, pars oculta berfungsi sebagai bagian penyangga dan titik perlekatan penis pada tubuh. Penis sendiri tersusun atas jaringan erektil yang memungkinkan terjadinya ereksi akibat peningkatan aliran darah. Proses ini dikontrol oleh sistem saraf otonom dan sangat bergantung pada integrasi vaskular serta jaringan erektil penis. Next. Nah, lapisan-lapisan pada penis. Yang pertama ada kutis
dan juga subkutis atau kulit. Yang pertama yaitu ada fascia penis bagian superficialis yang berisi vena dorsalis superficialis penis, kemudian ada fascia penis profundus yaitu ada beberapa bagian yaitu anterior dorsalis penis, kemudian ada vena dorsalis penis profundus, kemudian lapisannya yang kedua ada tunica albuginea, kemudian ada corpora penis. Next. Nah, kemudian ada glans penis. Glans penis merupakan bagian distal dari penis yang merupakan lanjutan dari corpus spongiosum. Glans penis ini memiliki sensitivitas tinggi karena kaya akan ujung saraf sensorik, sehingga berperan penting dalam rangsangan seksual. Pada glans penis ini terdapat orificum uretra externa atau OUE, yaitu muara uretra ke luar tubuh. Di bagian proksimal glans penis terdapat colum glandis, yang menjadi batas antara glans penis dan corpus penis, serta corona glandis yang tampak sebagai bagian menonjol di sekitar glans penis. Glans penis ditutupi oleh prepotium atau pulup. Lapisan dalam prepotium tidak memiliki rambut dan mengandung glandula preputialis Tyson yang menghasilkan smegma. Jika kebersihan tidak terjaga, smegma dapat menumpuk dan menyebabkan peradangan atau kondisi seperti fimosis yang memiliki implikasi klinis yang penting. Next. Nah, ini merupakan gambar dari glans penis. Next. Slide sebelumnya. Nah, kita akan membahas pars libera dari penis, yaitu bagian yang tampak dan berperan langsung dalam fungsi kopulasi. Pars libera sendiri terdiri dari korpus penis yang tersusun atas 3 silinder jaringan erektil, yaitu 2 corpora cavernosa penis dan 1 corpus spongiosum penis. Ketiga struktur ini tersusun sejajar dan memanjang dari radiks hingga ke glans penis. Corpora cavernosa terletak di bagian dorsal, sedangkan corpus spongiosum terletak di bagian ventral dan mengelilingi uretra. Susunan ini memiliki makna fungsional yang sangat penting, terutama dalam mekanisme ereksi dan ejakulasi. Next. Corpora cavernosa. Corpora cavernosa merupakan sepasang jaringan erektil utama yang bertanggung jawab terhadap kekakuan penis saat ereksi. Kedua corpora cavernosa ini dibungkus oleh lapisan fibrosa yang kuat, yaitu tunica albuginea. Di dalam corpora cavernosa terdapat ruang-ruang vaskular yang biasanya disebut sinusoid. Sinusoid ini dipisahkan oleh jaringan ikat dan otot polos yang membentuk trabekula. Pada keadaan ereksi, sinusoid terisi darah akibat dilatasi arteri helicina yang berasal dari arteri profunda penis. Tunica albuginea yang tebal berfungsi untuk menahan darah di dalam sinusoid sehingga ereksi dapat dipertahankan. Gangguan pada struktur ini, seperti robekan tunica albuginea, dapat menyebabkan kondisi klinis yang dikenal sebagai fraktur penis. Next. Kemudian, corpus spongiosum merupakan jaringan erektil yang mengelilingi uretra dan memanjang dari bulbus penis hingga membentuk glans penis di bagian distal. Berbeda dengan corpora cavernosa, tunica albuginea ini pada corpus spongiosum lebih tipis. Perbedaan ketebalan tunica albuginea ini memiliki fungsi fisiologis yang penting, yaitu untuk mencegah penekanan uretra saat ereksi.
Dengan demikian, meskipun penis mengalami ereksi maksimal, uretra tetap terbuka sehingga memungkinkan ejakulasi semen dan aliran urin setelah ereksi berakhir. Korpus spongiosum juga berperan dalam pembentukan glans penis yang memiliki sensitivitas tinggi dan berperan penting dalam respons seksual pria. Next. Kemudian radix penis. Radix penis merupakan bagian yang tidak bergerak dan tertanam kuat pada struktur perineum. Meskipun tidak tampak dari luar, bagian ini memiliki peran penting dalam menopang penis dan mempertahankan ereksi. Radix penis berada di spatium perenei superficialis dan terdiri dari crura penis serta bulbus penis. Otot ischiocavernosus dan otot bulbus spongiosum yang menutupi struktur ini berkontraksi secara refleks selama ereksi dan ejakulasi. Kontraksi ini membantu menghambat aliran balik vena sehingga darah tetap berada di dalam jaringan erektil. Next. Kemudian vaskularisasi penis yang merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami mekanisme ereksi dan fungsi seksual pria. Penis mendapatkan suplai darah utama dari cabang arteri pudenda interna. Cabang ini memiliki peran spesifik dalam mensuplai jaringan erektil dan struktur di sekitarnya. Arteri bulbaris penis menyuplai bulbus penis dan korpus spongiosum, termasuk uretra. Arteri profunda penis berjalan di dalam corpus cavernosum dan berperan langsung dalam mekanisme ereksi melalui percabangannya menjadi arteri helikina. Saat terjadi rangsangan seksual, arteri helikina mengalami dilatasi sehingga darah mengalir masuk ke dalam sinusoid corpora cavernosa. Selain itu, terdapat arteri dorsalis penis yang berjalan di bawah fascia penis profunda pada permukaan dorsal penis. Ini terletak di antara vena dorsalis penis profunda dan nervus dorsalis penis. Arteri ini berperan dalam menyuplai glans dan kulit penis. Next. Kemudian genitalia eksterna. Yang pertama, kita akan membahas skrotum, yang merupakan kantong kulit yang terletak di bagian inferior dan posterior dari penis. Skrotum ini terbagi menjadi dua kompartemen oleh adanya rep skroti yang berlanjut menjadi septum skroti di bagian dalam. Secara anatomis, skrotum biasanya tidak simetris, di mana di bagian sinistra atau di bagian kiri terletak lebih rendah dibandingkan pada bagian sisi dekstra atau bagian kanan. Hal ini terkait dengan perbedaan panjang funiculus spermaticus dan memiliki implikasi fisiologis dalam mencegah gesekan antar testis. Fungsi utama skrotum yaitu untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk spermatogenesis. Next. Nah, ini merupakan bagian dari skrotum, yaitu bagian kulit skrotum. Ini tuh biasanya bersifat tipis dan elastis serta mengandung banyak pigmen. Di antaranya yaitu ada kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Nah, biasanya rambut pada skrotum ini relatif lebih sedikit dibandingkan pada area lainnya. Karakteristik ini memungkinkan skrotum beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan. Nah, untuk kelenjar keringat sendiri untuk membantu penguapan panas. Sedangkan elastisitas kulit memungkinkan untuk perubahan bentuk skrotum sesuai kondisinya. Next. Nah, kita akan membahas karakteristik kulit dari bagian skrotum. Kulit skrotum bersifat tipis dan elastis, seperti yang saya jelaskan tadi. Kondisi kulit skrotum ini biasanya lembab serta memiliki beberapa
kelenjar yang menjadikannya rentan terhadap infeksi jamur dan bakteri. Oleh karena itu, kebersihan skrotum memiliki peran penting dalam menjaga organ reproduksi pada pria. Next. Ini merupakan lapisan-lapisan pembungkus testis. Yang pertama ada bagian kulit skrotum, kemudian ada tunika dartos, kemudian ada moae atau fascia spermatica externa, kemudian ada fascia spermasterica, kemudian ada fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis, dan yang terakhir ada bagian tunica albuginea. Next. Nah, kemudian kita akan membahas vaskularisasi skrotum. Skrotum mendapatkan suplai darah dari beberapa cabang arteri yang berasal dari sistem vaskular pelvis dan femoralis. Secara umum, vaskularisasi skrotum dibagi menjadi suplai bagian ventral dan juga bagian dorsal. Bagian ventral skrotum disuplai oleh arteri pudenda eksterna, sedangkan pada bagian dorsal disuplai oleh arteri skrotalis posterior yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Selain itu, terdapat kontribusi dari arteri spermatica interna yang secara tidak langsung berkaitan dengan vaskularisasi struktur di bagian dalam skrotum. Pembuluh darah ini berperan penting dalam mempertahankan vitalitas jaringan skrotum serta mendukung fungsi termoregulasi. Next. Nah, untuk inervasinya sendiri, skrotum cukup kompleks karena melibatkan beberapa cabang saraf somatik yang berasal dari plexus lumbalis dan sacralis. Bagian ventral skrotum dipersarafi oleh nervus ilioinguinalis dan cabang genitalis dari nervus genitofemoralis. Sementara itu, bagian dorsal skrotum dipersarafi oleh nervus scrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris posterior. Next. Kemudian genitalia interna. Genitalia interna ini terdiri dari organ-organ yang terletak dalam skrotum dan rongga pelvis dan berperan utama dalam produksi serta pemrosesan sperma. Organ-organ yang termasuk genitalia interna antara lain yaitu testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan yang terakhir yaitu bagian uretra. Next. Ya, yang pertama kita akan membahas testis dan epididymis. Testis merupakan organ reproduksi utama pria yang berfungsi sebagai penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok dan menempel di bagian posterior testis yang berfungsi dalam pematangan serta penyimpanan sperma. Secara anatomis, testis ini berbentuk oval dan biasanya testis sinistra ini lebih rendah dibandingkan testis dextra. Hal ini berkaitan dengan perbedaan panjang funiculus spermaticus dan memiliki implikasi fisiologis. Next. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai testis, yaitu organ reproduksi utama pada pria yang berjumlah 2 buah dan terletak di dalam skrotum. Secara fisiologis, testis ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai organ eksokrin yang menghasilkan spermatozoa, dan yang kedua sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon testosteron. Testis ini dibungkus oleh tunika albuginea yang tebal dan kuat, yang berfungsi untuk melindungi jaringan testis. Di bagian luar tunika albuginea terdapat tunika vaginalis yang berasal dari peritoneum.
testis berasal dari rongga abdomen dan mengalami proses penurunan yang disebut descensus testis menuju skrotum. Vaskularisasi testis berasal dari arteri spermatika interna atau arteri testikularis yang langsung bercabang dari aorta abdominalis. Karena asalnya yang tinggi, gangguan aliran darah pada pembuluh darah ini seperti pada torsiotestis dapat menyebabkan iskemia akut dan merupakan kegawat daruratan medis. Next. Ini merupakan gambar dari struktur internal testis. Next. Kemudian kita akan membahas epididymis. Epididymis sendiri merupakan saluran panjang berkelok yang terletak di sisi posterior testis dan membentuk seperti huruf C. Epididymis sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan kauda. Fungsi utama epididymis adalah sebagai tempat pematangan spermatozoa. Sperma yang dihasilkan di testis masih belum memiliki kemampuan bergerak dan membuahi. Selama berada di epididymis, sperma mengalami pematangan struktural dan fungsional sehingga menjadi motil dan fertil. Selain itu, epididymis juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Gangguan pada epididymis seperti epididymitis dapat menyebabkan nyeri skrotum dan gangguan fertilitas. Next. Nah, kita akan membahas hubungan dari epididymis dan testis. Epididymis melekat erat pada fasciae posterior testis dan terhubung langsung dengan tubulus miniferus melalui red testis dan ductuli efferens. Hubungan anatomi ini mencerminkan kesinambungan fungsi antara produksi sperma di testis dan pematangan sperma di epididymis. Setiap gangguan pada alur ini, baik berupa obstruksi maupun inflamasi, dapat menghambat aliran sperma dan menurunkan fertilitas. Next. Funiculus spermaticus merupakan struktur berbentuk tali yang membungkus ductus deferens dan pembuluh darah serta saraf yang menyuplai testis. Struktur ini mengikuti testis dan epididymis selama proses descensus testis, dimulai dari canalis inguinalis dan berakhir di fasciae posterior testis. Secara umum, funiculus spermaticus sinistra lebih panjang dibandingkan pada bagian dekstra. Next. Kemudian pada slide ini kita akan membahas funiculus spermaticus atau spermatid cord secara lebih rinci. Funiculus spermaticus merupakan struktur yang penting dan berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan testis dengan rongga abdomen dan pelvis. Struktur ini membawa semua komponen yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi testis, baik dari segi vaskularisasi, persarafan, maupun saluran reproduksi. Funiculus spermaticus dimulai dari annulus inguinalis profundus, melewati canalis inguinalis dan berakhir di fasciae posterior testis. Struktur ini mengikuti perjalanan testis sejak masa embriologis saat terjadi descensus testis. Oleh karena itu, funiculus spermaticus mengandung struktur yang berasal dari dinding abdomen dan pelvis. Untuk isinya sendiri ada ductus deferens, arteri spermatica interna, kemudian ada plexus venosum pampiformis, kemudian ada pembuluh limfe, kemudian ada arteri deferentialis dan arteri cremestrica, kemudian ada ramus genitalia nervus genitofemoralis, dan yang terakhir ada processus vaginalis peritonei. Next. Nah, ini kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan yang ada pada
ada funiculus. Yang pertama ada fasciae spermatica interna, yaitu lanjutan dari fasciae transversa abdominalis. Kemudian ada fasciae cremasterica yang mengandung musculus cremasterica yang merupakan lanjutan dari musculus abdominis internus. Dan yang terakhir ada fasciae spermatica externa yang merupakan lanjutan dari fasciae musculus obliquus abdominis externus yang melekat pada crura annulus inguinalis subcutanei. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai ductus deferens dan vesicula seminalis. Kedua struktur ini merupakan bagian penting dari saluran reproduksi pria. Nah, kita akan membahas ductus deferens secara lebih detail. Ductus deferens merupakan saluran berotot yang membawa sperma dari cauda epididymis menuju cavum pelvis. Pada awalnya, ductus deferens berkelok-kelok, kemudian menjadi lebih lurus saat mendekati fascia posterior testis. Ductus deferens dikelilingi oleh plexus pempiformis dan berjalan ke arah kranial menuju annulus inguinalis, kemudian masuk ke dalam cavum pelvis. Di dalam pelvis, ductus deferens menyilang ureter di bagian ventral, yang secara klinis dikenal dengan hubungan water under the bridge. Hubungan ini penting untuk diingat terutama dalam prosedur bedah seperti vasektomi. Next. Kemudian kita akan membahas vesica seminalis yang merupakan sepasang kelenjar aksesoris yang berbentuk seperti kantong bergelembung dan terletak di bagian posterior vesica urinaria. Vesikula seminalis berperan penting dalam pembentukan cairan semen. Sekitar 60 hingga 70% volume semen berasal dari sekret vesikula seminalis. Sekret ini kaya akan fruktosa, prostaglandin, dan protein yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma serta membantu motilitas dan viabilitas sperma. Next. Slide sebelumnya. Nah, kemudian ductus ejaculatorius yang merupakan saluran pendek yang terbentuk dari gabungan antara ductus deferens dan juga ductus excretorius vesicula seminalis. Saluran ini berjalan menembus kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra pars prostatica pada folliculus seminalis. Ductus ejaculatorius ini berfungsi sebagai jalur akhir bagi sperma dan cairan vesikula seminalis sebelum masuk ke uretra. Next. Ini merupakan gambar dari hubungan struktur saluran ejakulasi. Dalam ejakulasi, kontraksi otot polos pada ductus deferens mendorong sperma dari epididymis menuju ampula ductus deferens. Pada saat yang sama, vesikula spinalis mengeluarkan sekret seminalnya. Kedua komponen ini kemudian bercampur dan dialirkan melalui ductus ejaculatorius menuju uretra prostatica. Next. Kemudian kita akan membahas glandula prostata yang merupakan kelenjar aksesoris berukuran kira-kira sebesar buah kenari yang terletak di bawah vesica urinaria dan mengelilingi uretra pars prostatica. Prostat terletak di cavum pelvis dan termasuk organ subperitoneal. Fungsi utama prostat yaitu untuk menghasilkan cairan prostat yang merupakan bagian dari semen. Cairan ini mengandung enzim, sitrat, dan zat-zat lain yang berperan dalam mempertahankan viabilitas sperma atau membantu proses likuefeksi semen setelah ejakulasi. Next. Glandula prostat.
Secara histologis, prostat tersusun atas kelenjar tubuloalveolar yang tertanam dalam stroma fibromuskular. Prostat dibungkus oleh jaringan fibrosa dan otot polos yang disebut musculus prostaticus. Vaskularisasi prostat berasal dari beberapa cabang arteri, antara lain arteri vesikalis inferior, arteri rectalis media, dan arteri pudenda interna. Aliran vena dari prostat membentuk plexus venosus prostaticus yang berhubungan erat dengan vena dorsalis penis profunda. Next. Nah, untuk pembagian lobus glandula prostat sendiri terbagi menjadi beberapa lobus, yaitu 2 lobus lateralis, 1 lobus anterior, 1 lobus posterior, dan 1 lobus medius. Lobus lateralis merupakan bagian terbesar dari prostat dan terletak di sisi kanan dan kiri uretra prostatika. Lobus anterior terletak di bagian depan uretra dan relatif sedikit mengandung jaringan kelenjar. Lobus posterior terletak di bagian belakang prostat dan merupakan bagian yang paling sering mengalami keganasan, sehingga dapat diraba melalui pemeriksaan colok dubur. Next. Glandula parauretralis. Kelenjar parauretralis pada pria terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu glandula bulbouretralis dan glandula parauretralis liter. Kelenjar-kelenjar ini berperan dalam menghasilkan sekret mukoid yang berfungsi sebagai pelumas uretra dan membantu menetralisir sisa urin asam di uretra sebelum ejakulasi. Sekret ini dikeluarkan pada fase awal rangsangan seksual. Next. Glandula bulbouretralis. Kelenjar ini berjumlah 2 buah dan terletak di dalam musculus sphincter uretra externa di bagian proksimal uretra pars spongiosa. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan jernih dan kental yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas uretra dan membantu menetralisir keasaman uretra akibat sisa urin. Next. Uretra maskulina. Uretra maskulina merupakan saluran yang berfungsi ganda, yaitu sebagai saluran pengeluar urin dari vesika urinaria dan sebagai saluran pengeluaran semen saat ejakulasi. Panjang uretra maskulina kurang lebih sekitar 18 hingga 20 cm dan berjalan di vesika urinaria hingga orifisium uretra externa di glans penis. Secara anatomis, uretra maskulina dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan lokasi dan hubungannya dengan struktur di sekitarnya. Pembagian ini penting karena setiap bagian uretra memiliki karakteristik anatomis, histologis, serta signifikasi klinis yang berbeda. Gangguan pada uretra seperti striktur dan infeksi seringkali berkaitan dengan lokasi spesifik uretra. Nah, untuk pembagiannya sendiri yaitu secara umum dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pars prostatica, pars membranacea, dan yang terakhir yaitu pars spongiosa. Pars prostatica merupakan bagian uretra yang terletak di dalam glandula prostat. Kemudian untuk pars membranacea merupakan bagian uretra yang paling pendek dan yang paling sempit, serta menembus diafragma urogenitalis. Kemudian yang terakhir yaitu pars spongiosa, merupakan bagian uretra yang terpanjang dan berjalan di dalam korpus spongiosum penis hingga berakhir di orifisium uretra externum. Next. Pars prostatica uretra, yaitu bagian uretra yang terletak di dalam kelenjar prostat dan merupakan bagian uretra yang paling lebar.
Pada bagian ini terdapat beberapa struktur penting yang berkaitan langsung dengan sistem reproduksi pria. Di dinding posterior pars prostatika terdapat crista uretralis, yaitu sebuah tonjolan yang memanjang. Pada puncaknya terdapat colliculus seminalis, yaitu tempat bermuaranya ductus ejaculatorius serta utriculus prostaticus. Selain itu, di sisi kanan dan kiri uretralis terdapat sinus prostaticus, yaitu tempat bermuaranya kelenjar prostat. Next. Kemudian pras membranacea uretra, yang merupakan bagian uretra yang paling pendek dan paling sempit, serta dapat menembus diafragma urogenitalis. Pada bagian ini dikelilingi oleh otot sphincter uretra eksterna yang berperan dalam kontrol volunteer proses miksi. Karena diameternya yang sempit dan posisinya yang relatif tetap, pars membranacea merupakan bagian uretra yang paling rentan terhadap cedera, terutama pada trauma pelvis. Cedera pada bagian ini dapat menyebabkan gangguan kemih yang serius dan memerlukan penanganan khusus. Next. Pars spongiosa, yang merupakan bagian uretra yang terpanjang dan berjalan dalam korpus spongiosum penis. Pars ini dibagi lagi menjadi pars bulbaris, pars pendulosa, dan fossa navicularis di dalam glans penis. Pars spongiosa dikelilingi oleh jaringan erektil korpus spongiosum yang berfungsi untuk melindungi uretra dari penekanan saat ereksi. Dengan demikian, meskipun penis mengalami ereksi maksimal, lumen uretra tetap terbuka dan memungkinkan ejakulasi semen. Next. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem genitalia maskulina merupakan sistem yang sangat kompleks dan terintegrasi, mulai dari organ genitalia eksterna hingga genitalia interna dan uretra sebagai saluran akhir. Pemahaman anatomi yang mendalam sangat penting sebagai dasar dalam memahami fungsi normal, gangguan klinis, serta penaktalaksanaan penyakit pada sistem reproduksi pria. Jadi cukup sekian untuk penjelasan genitalia maskulina. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai genitalia feminina. Jadi genitalia feminina merupakan reproduksi wanita yang berfungsi eh, re- dalam reproduksi, terus reproduksi ovum, fertilisasi, kehamilan, persalinan, serta fungsi hormonal. Baik, next slide. Jadi, di slide ini menjelaskan bahwa genitalia pada wanita dibagi menjadi dua kelompok besar yang yaitu ada interna maupun eksterna. Genitalia interna terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina yang sebagian besar terletak dalam cavum pelvis. Untuk genitalia eksterna atau vulva merupakan organ yang tampak dari luar dan berperan dalam proteksi, kopulasi, serta rangsangan seksual. Next slide. Jadi di slide ini merupakan ilustrasi untuk keseluruhan organ urogenital pada wanita. Jadi untuk gambar ini penting banget untuk kita pahami karena merupakan hubungan spasial antara organ reproduksi dengan organ lain seperti vesika urinaria dan juga rektum. Terlihat di situ
adanya exavatio vesicouterina dan exavatio rectouterina atau Cavum Douglas yang memiliki makna klinis yang sangat penting. Next slide. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai uterus. Jadi uterus sendiri merupakan organ berongga berdinding tebal yang terletak di cavum pelvis minor, di antara vesika urinaria di anterior dan rektum di posterior. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan. Selain itu, uterus juga berperan dalam menstruasi dan proses persalinan. Next slide. Jadi uterus ini terdiri dari fundus, corpus, dan cervix uteri. Bagian uterus memiliki dinding muskular yang tebal, terutama lapisan miometrium yang memungkinkan uterus berkontraksi kuat pada saat persalinan. Secara kaudal, kafum uteri berhubungan langsung dengan vagina melalui serviks uteri. Letak uterus di dalam pelvis membuatnya terlindung oleh tulang pelvis. Untuk ruangan uterus sendiri, terdapat kafum uteri, isthmus uteri, dan kanalis cervix. Boleh next slide? Selanjutnya, untuk slide selanjutnya itu ada OUE atau Ostrium Uteri Externus, di mana OUE merupakan lubang luar serviks uteri yang bermuara ke dalam vagina. Struktur ini menjadi jalur keluarnya darah, menstruasi, dan masuknya sperma ke dalam uterus. Untuk bentuknya dapat berubah-ubah, misalnya pada wanita yang sudah yang sudah pernah melahirkan. Boleh next slide? Di sini ada untuk slide ini ada fiksasi uterus dan hubungannya dengan peritoneum. Slide ini menjelaskan bagaimana uterus itu difiksasi di dalam pelvis. Uterus melekat pada vagina melalui serviks dan secara tidak langsung ditopang oleh ligamen-ligamen seperti ligamen teres uteri, ligamen ovarii proprium, ligamen latum uteri, ligamen cardinalis, dan ligamen uterosakralis. Ligamen ini untuk menjaga posisi uterus agar tetap stabil. Next slide. Untuk slide ini ada hubungan uterus dengan peritoneum, yang dimana peritoneum sendiri membentuk lipatan-lipatan seperti plica uteri. Lipatan ini yang sangat penting karena membawa pembuluh darah, saraf, dan struktur lain yang menuju uterus dan ovarium. Next slide. Untuk slide ini terdapat bentuk dan ukuran uterus. Uterus memiliki bentuk seperti buah pir terbalik atau piriformis. Ukuran dan berat uterus dipengaruhi oleh usia, status hormonal, serta kehamilan. Pada wanita nulipara, uterus relatif kecil dengan dinding yang tebal. Pada nulipara, bisa juga dibilang wanita yang belum pernah hamil. Dindingnya tebal dan bentuk seperti buah pir tadi, yang seperti saya jelaskan. Boleh next slide. Posisi uterus ada posisi normal uterus adalah anteversi dan antefleksi, yaitu mengarah ke ventrokranial. Posisi uterus dapat berubah tergantung pada isi vesika urinaria dan rektum. Variasi posisi seperti retroversi dan retrofleksi juga dapat ditemukan secara fisiologis. Untuk anteversi, dia uterusnya sumbunya panjang, serviks dengan sumbu panjang vagina membentuk sudut kurang lebih 90 derajat menghadap ke ventral arah sebaliknya retroversi. Untuk
Antefleksi, sumbunya panjang, korpus, dan sumbu panjang serviks membentuk sudut menghadap ke arah ventral. Arah sebaliknya dari eh, retrofleksi. Posisi muda berubah bila vesika urinaria atau intestinum distensi karena berisi penuh. Boleh next slide? Terdapat vaskularisasi limfe dan saraf uterus. Untuk uterus mendapat suplai darah utama dari arteri uterina dan arteri vaginalis. Vena membentuk flexus venosus uterinus dan persarafan uterus berasal dari plexus uterovaginalis yang membawa serabut otonom dan juga sensorik. Next slide. Selanjutnya ada aliran limfe uterus. Untuk di slide ini menjelaskan jalur aliran limfe uterus yang menuju nodi lumbalis, iliaka eksterna, iliaka interna, dan sakralis. Jalur ini sangat penting dalam penyebaran kanker uterus, khususnya karsinoma serviks. Untuk alirannya sendiri dari fundus dan bagian kranial korpus ke lumbar ke lumbalis aorticus dan paraorticus, bagian caudal korpus ke arteri ke iliaka eksterna dari serviks, kemudian ke iliaka eksternal, internal dan sakralis. Beberapa pembuluh limpa uterus dekat tempat masuk tuba dan ligamen teres uteri, kemudian ke inguinalis superficialis. Boleh next slide. Kemudian ada aspek klinis uterus. Untuk aspek klinisnya, jadi karsinoma cervicuteri merupakan salah satu keganasan yang sering terjadi pada wanita. Penyebaran sel kanker sering mengikuti aliran limfatik menuju nodi iliaka, sehingga pemahaman anatomi limfe itu sangat penting untuk secara klinis. Boleh next slide? Kemudian ada ovarium. Jadi, ovarium merupakan organ reproduksi pada wanita yang berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Ovarium juga berperan penting dalam pengaturan siklus menstruasi dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Jadi, boleh next slide? Kemudian ada bagian dari ovarium. Ovarium memiliki beberapa bagian anatomi seperti facies medialis, facies lateralis, margo mesovarium, margo posterior, serta ekstremitas tubalis dan uterina. Setiap bagian memiliki hubungan pen- setiap bagian memiliki hubungan penting dengan struktur di bagian sekitarnya. Boleh next slide. Untuk topografi ovarium terletak dalam eh, fosa ovarika pada dinding lateral bagian pelvis. Topografinya berdekatan dengan ureter dan pembuluh darah besar, sehingga memiliki resiko cedera pada saat tindakan bedah. Untuk di bagian ventralnya terdapat pembuluh darah yaitu arteri umbilicalis. Untuk bagian dorsal oleh ureter dan arteri iliaka interna. Bagian kranial terdapat fasa iliaka eksterna. Next slide. Kemudian di slide ini terdapat fiksasi ovarium. Ovarium difiksasi oleh mesovarium, ligamen suspensorium ovarii, dan ligamen ovarii proprium. Jadi ligamen-ligamen ini menjaga posisi ovarium dan membawa vaskularisasi yang sangat penting.
Mesovarium sendiri merupakan lipatan peritoneum yang menghubungkan margo mesovarium ovari dengan bagian dorsal plica lata. Kemudian untuk ligamen suspensorium ovarii, ligamen ini melekat pada ekstremitas tubalis ovarii yang berjalan ke kraniolateral, menyilang fasa iliaka eksterna dari sebelah ventral. Kemudian menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas major. Di bagian dalamnya berjalan fasa ovarika dan plexus nervosus ovaricus. Kemudian ligamen ovarii proprium. Ligamen ini melekat pada ekstremitas uterina ovarii ke corpus uteri. Untuk kauda dorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus yang berisi serabut otot polos. Next slide. Ini untuk gambar vaskularisasi limfe dan saraf ovarium. Jadi ovarium mendapat suplai dari darah dari arteri ovarika dan cabang arteri uterina. Untuk aliran limfenya mengikuti pembuluh darah menuju nodi lumbalis dan sedangkan persarafan berasal dari plexus ovaricus. Next slide. Next slide. Selanjutnya kita membahas tuba uterina. Jadi, tuba uterina merupakan saluran berpasangan yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan memiliki peran sentral dalam proses reproduksi. Struktur-struktur tuba uterina tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi ovum dan ovarium ke uterus, tetapi juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi antara ovum dan spermatozoa. Jadi, oleh karena itu, kondisi anatomi dan fisiologi tuba uterina sangat menentukan keberhasilan kehamilan. Untuk gangguan pada tuba uterina seperti sumbatan atau peradangan dapat menyebabkan infertilisasi. Next slide. Kemudian bagian-bagian tuba uterina atau falopi. Ada 4 bagian. Secara anatomi, tuba uterina itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pars uterina, isthmus ampula, dan infundibulum. Pars uterina tuba berakhir di dalam kavum uteris sebagai ostium uterina tuba. Ke arah medial, lumen tuba semakin mengecil pada ostium uterus tuba berdiameter kurang lebih 1 mm. Untuk bagian isthmus merupakan bagian yang sempit dan dinding otot tebal. Kemudian untuk ampula terpanjang dan terlebar dari tuba, sedikit berkelok-kelok, mempunyai dinding yang relatif tipis. Kemudian untuk infundibulum tuba merupakan bagian akhir, timbul tonjolan langsung tipis dan tidak teratur yang disebut dengan fimbre. Salah satu salah satu yang merupakan tempat terpanjang yang melekat pada polus tubalis ovarii fimbria ovarica. Boleh next slide. Kemudian terdapat vaskularisasi, inervasi, dan aliran limfe. Jadi untuk vaskularisasinya dari ramus tubalis arteri uterina dan ramus tubalis arteri ovarika kecil, vena yang mengikuti arterinya. Untuk inervasinya ada plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Untuk aliran limfenya mengikuti arteri yang menuju ke inervasi lumbalis aorticus. Next slide. Kemudian ada aspek klinis. Jadi kehamilan ektopik
merupakan kondisi patologis yang penting yang sering terjadi di ampula atau tuba uterina. Implantasi embrio di luar kavum uteri dapat menyebabkan ruptur tuba dan perdarahan intraabdomen yang mengancam jiwa. Jadi sangat perlu banget untuk kita memahami tentang aspek klinis tuba uteri. Oke, next slide. Kemudian kita masuk ke vagina. Jadi vagina merupakan saluran fibromuskular elastis yang menghubungkan serviks uteri dengan dunia luar. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi, jalan lahir saat persalinan, dan saluran keluarnya darah menstruasi. Struktur dinding vagina yang berlipat-lipat atau rugae vaginales yang memungkinkan distensi yang besar saat persalinan. Hubungannya untuk hubungan vagina di bagian ke atasnya dengan uterus, kemudian ke kaudal membuka pada vestibulum vagina pada lubang introitus vagina. Boleh next slide. Selanjutnya, slide ini membahas tentang hubungan vagina dan sekitarnya. Secara topografis, vagina berhubungan erat dengan vesika urinaria dan uretra di bagian anterior, serta rektum di bagian posterior. Hubungan ini sangat penting secara klinis karena proses patologis pada satu organ dapat mempengaruhi organ lainnya. Untuk fasies anterior, dengan vesika urinaria, ureter, dan uretra di mana 2/3 bagian kaudanya tertanam pada dinding ventral vagina. Untuk fasies posterior dengan exavatio rectouterina di bawahnya terdapat jaringan ikat relatif avaskular atau sedikit pembuluh darah. Kemudian ada fasies lateralis vagina, melekatnya ligamen kardinal yang berhubungan dengan ureter dan arteri uterina. Kaudal vagina melekat pada centrum tendineum musculus pubococcygeus atau melingkari kauda vagina kurang lebih 3 cm kranial dari introitus vagina dan berfungsi sebagai sphincter. Kaudal dari diafragma pelvis, vagina berhubungan dengan glandula vestibulum mayor, bulbus vestibuli, dan musculus cavernosus. Next slide. Kemudian ada himen atau lapisan dinding vagina. Jadi, dinding vagina terdiri dari 3 lapisan, yaitu mukosa, lapisan otot, dan adventitia. Mukosa, lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Ada beberapa bentuk, ada anularis, lobatus, seminularis, elastica, fimbriatus, scriptriformis, dan septus. Kemudian himen yang tidak berlubang dikatakan himen yang imperforatus. Sisa dari himen yang robek disebut dengan karuncula hymenalis. Selanjutnya ada inervasi dan limfatik dari vagina. Untuk persarafan vagina berasal dari plexus uterovaginalis dan nervus pudendus. Aliran limfe bagian atas vagina menuju nodi iliaki, sedangkan bagian bawah menuju nodi inguinalis, yang penting dalam penyebaran keganasan untuk kanker. Untuk vaskularisasi vagina, yang bagian kranial ada arteri uterina, bagian tengah ada arteri vaginalis 2-3 buah, dari arteri iliaca interna untuk dinding anterior dan posterior, beranastomosis longitudinal oleh arteri azygos. Untuk bagian kaudal ada arteri bulbi vestibuli, kemudian venanya ke plexus venosus vaginalis, ke plexus venosus uterina, dan plexus venosus vesikal. Untuk aliran limfenya, bagian kranial mengikuti arteri uterina ke em,
ke iliaka eksterna dan interna. Bagian tengahnya mengikuti arteri arteri vaginalis. Bagian kaudanya mengikuti arteri vaginalis dan sacralis dan iliaca communis. Dari himen ke inguinalis superficialis. Boleh next slide. Kemudian kita membahas organ genitalia eksterna feminina. Jadi organ eksterna atau vulva meliputi seluruh struktur genital yang tampak dari luar. Vulva sendiri berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi interna, organ kopulasi, serta pusat rangsangan dari seksual. Boleh next slide. Selanjutnya kita membahas tentang mons pubis, di mana mons pubis merupakan organ bantalan lemak yang di atas simpipis simpi- simpipis pubis yang berfungsi melindungi struktur di bagian bawah dari trauma mekanik setelah pubertas dan daerah ini ditumbuhi rambut sebagai tanda maturasi seksual. Boleh next slide. Di mons pubis di bagian depannya terdapat simpisis pubis, tuberculum pubicum, rami pubica superior. Untuk jaringan lemaknya bertambah pada pubertas dan menurun sesudah menopause. Kemudian lanjutan dinding anterior abdomen dan berambut pada orang yang sudah pubertas. Nah, next slide. Kemudian ada labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit besar yang mengandung jaringan lemak, kelenjar sebasea, dan juga rambut. Struktur ini berfungsi melindungi labia minor dan vestibulum vagina. Fasies eksternanya labia mayor pada dewasa berpigmen, banyak glandula sebasea, dan juga berambut. Untuk internanya halus, merah muda, dan tak berambut. Ke anterior membentuk komisura anterior dan ke bagian posterior tidak bersatu menuju sentrum tendineum. Pada saat orang yang sudah melakukan persalinan, kebanyakan labia mayora ini tidak tampak. Eh, Labia mayor, kedua labia ini membentuk rima pudendi. Boleh next slide. Kemudian ada labia minor. Labia minor adalah lipatan berlemak, tidak berlambut, tapi kaya pembuluh darah dan juga saraf. Struktur ini sangat penting dalam sensitivitas seksual dan membentuk preputium klitoris. Jadi, labia minor membentuk vestibulum vagina dengan orificium uretra externum, introitus vagina. Di bagian anterior ada lamina medial yang membentuk frenulum klitoris. Lamina lateral membentuk preputium klitoris yang menutup atau menyembunyikan glans klitoris. Ke posterior atau virgin membentuk frenulum labia minor atau forehead. Bagian permukaan dalam merupakan kulit lembab berwarna merah muda seperti membran mukosa, banyak eh, kelenjar sebasea dan ujung saraf sensorik. Next slide. Kemudian ada klitoris. Jadi klitoris itu merupakan organ erektil di mana labia minora bertemu di bagian anterior. Terdiri dari radix dan corpus, sepasang corpus cavernosa dan glans klitoris. Corpus dan glans klitoris panjangnya 2 cm. Eh, kor- Corpus dan glans klitoris panjang 2 cm dan diameter 1 cm. Tidak berfungsi untuk perkemihan sebagai organ seksual, arousal, sangat sensitif dan dapat membesar pada rangsangan taktil.
Glans klitoris merupakan bagian yang sangat banyak diinervasi oleh saraf sensorik. Next slide. Kemudian kita membahas tentang vestibulum vagina. Jadi vestibulum ini merupakan ruang di antara labia minor yang menjadi tempat bermuaranya uretra, vagina, dan juga kelenjar. Vestibulum vagina ini dibentuk di antara labia minor dan tempat muara. Yang pertama ada orificium uretra externa atau OUE. Terletak 2-3 cm posterior-inferior glans clitoris, anterior introitus vagina, di tiap sisinya bermuara ductus glandula parauretralis. Kemudian ada introitus vagina, merupakan lipatan anular membran mukosa yang sisanya disebut cranunculale hymenalis. Kemudian ada glandula vestibulum mayor dan glandula vestibulum minor. Boleh next slide. Kemudian ada bulbus vestibuli. Jadi, bulbus vestibuli ini merupakan jaringan erektil yang akan terisi darah pada saat rangsangan seksual. Jadi, untuk membantu mempersempit introitus vagina dan meningkatkan sensitivitas pada saat melakukan hubungan seksual. Jadi, bulbus vestibuli merupakan sepasang jaringan erektil dan panjangnya itu sampai 3 cm. Kemudian di bagian superiornya atau profundus terdapat atau profundus tapi tidak di dalam terdapat labia minor. Di inferior membran perinealis tertutup di inferior dan lateral oleh musculus bulbus spongiosa. Boleh next slide. Oh ya, selanjutnya kita membahas tentang glandula vestibuli. Glandula vestibuli atau Bartolini menghasilkan sekret mukus untuk pelumasan. Jadi terbagi menjadi dua, itu ada mayor dan minor. Untuk mayor berbentuk bulat atau oval, berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan sebagian tertutup oleh musculus bulbus spongiosa. Ductus berjalan profundus dari bulbus, bermuara pada dua sisi introitus vagina dan menghasilkan sekret mukos pada saat seksual aurosal. Bagian minor di antara orificium uretra externa dan introitus vagina melembabkan labia dan vestibulum vagina. Boleh next slide. Kemudian ada vaskularisasi genitalia. Jadi, arterialisasi dan aliran limfa genitalia eksterna feminina. Yang pertama ada arteri pudenda interna. Itu untuk kulit genitalia eksterna dan perinei. Kemudian ada vena pudenda interna. Kemudian ada glans klitoris dan labia minor juga ke inguinalis profundus langsung ke iliaca interna. Boleh next slide. Next slide. Jadi ini selanjutnya kita membahas inervasi genitalia eksterna. Bagian anteriornya ada mons pubis dan labia anterior. Diinervasi oleh plexus lumbalis, nervus ilioinguinalis, dan ramus genitalis, nervus genitofemoralis, dan nervus labialis anterior. Bagian posteriornya ada plexus sacralis, lateral, ramus perinealis, dan nervus cutaneus femoris posterior. Bagian sentralnya terdapat nervus pudendus yang merupakan saraf utama dari perineum. Kemudian ada nervus labialis posterior dan ramus superficialis dan nervus perinealis labia.
Kemudian untuk introitus vagina dan musculus perineum superficialis, terdapat ramus profundus dan ramus muscularis nervus perineum. Musculus perineum profundus dan sensasi klitoris, terdapat nervus dorsalis klitoris. Kemudian bulbus vestibuli dan corpus erectile klitoris. Parasimpatik melalui nervus cavernosum dan plexus dari plexus nervus uterovaginalis, menambah sekresi vagina, ereksi klitoris, dan membesarkan jaringan erektil bulbus vestibuli. Next slide. Kemudian ada aspek klinis. Jadi, aspek klinis episiostami adalah insisi pada bagian genitalia eksterna feminina atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Next slide. Ini merupakan gambar dari kadavernya langsung. Next slide. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ini perlu tahu untuk pentingnya mempelajari dari materi genitalia feminima dikarenakan adanya aspek klinis dalam pelayanan kesehatan wanita. Jadi kita perlu mempelajari dan juga memahaminya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pematerian sesi kali ini sudah selesai. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Cukup sekian dari kelompok 36. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.